Semua, kita balik lagi untuk pembuatan aplikasi alternatif kita, yaitu Recipe Apps. Di sini kita akan belajar untuk fetch datanya. Nah, untuk fetch datanya sendiri, karena di sini kita tidak buat bagian backend-nya atau server side-nya, kita akan gunakan yang namanya endpoint yang dibuat oleh dummy.json di sini. Jadi, teman-teman bisa buka dummy.json.com. Kemudian di sini di dokumentasi kita akan coba gunakan untuk endpoint recipe yang ini. Kita bisa buka. Nah, ini sudah ada untuk endpoint yang kita bisa gunakan. Nah, untuk endpointnya seperti kita ingin ambil semua data resepinya. Endpointnya seperti ini. Dan tampilannya nanti outputnya seperti ini atau responnya seperti ini nanti. Ini juga kita bisa ambil berdasarkan parameter tertentu. Nah, di sini parameter dengan ID 1 untuk endpointnya. Nah, tampilannya nanti outputnya seperti ini. Jadi ada ID, nama dari resepinya, kemudian ingredients-nya atau bahan-bahannya apa-apa saja. Kemudian instruction-nya, kemudian clocks time minutes, dan seterusnya sudah ada di sini. Kita tinggal gunakan yang kita butuhkan dan juga sudah ada gambarnya atau image-nya langsung. Nah, untuk endpoint-nya sendiri, sebenarnya kita bisa gunakan fetch data langsung kayak gini, atau kita bisa gunakan Axios yang lebih mudah. Jadi kita lakukan instalasi dulu untuk package-nya ini, Axios, supaya bisa kita komunikasi dengan endpoint yang ada di dummy JSON-nya ini. Nah, ini kita bisa copy npm install-nya. Masuk ke dalam codingan, buka terminal. Kemudian kita tinggal paste di terminalnya npm install Axios. Enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, setelah selesai nanti kita bisa cek di package.json. Axios. Nah, di sini sudah terinstall nih Axios-nya. Berarti sudah aman untuk instalasi dari Axios-nya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk komunikasi dengan endpoint yang ada di dummy JSON-nya ini. Nah, ini kita bisa copy. Endpoint-nya kita coba ambil endpoint yang mungkin outputnya lebih sedikit. Nah, ini kan outputnya banyak, ada total 100 output atau 30 lebih items. Kita coba pakai yang single recipe saja dulu. Ini kita bisa copy endpoint-nya, copy. Kemudian kita masuk ke bagian home yang tabs index.tsx. Di sini kita perlu import dulu untuk Axios kita. Import Axios from Axios. Oke, kemudian di sini kita coba ambil untuk endpoint-nya. Nah, kalau tidak salah endpoint ini dia gunakan method yaitu get, yaitu untuk pengambilan datanya. Nah, jadi di sini kita coba kita buat di bawah contoh namanya get recipes, sama dengan kita buat fungsi, dan di sini kita harus atasi asynchronousnya menggunakan async await. Sini async, kemudian const, di sini recipe, sama dengan kita await, panggil fungsi Axios dengan method get, dan kita tinggal pasang untuk URL-nya. Nah, untuk URL-nya ini kita pakai di backtick. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba cek dulu di console log apakah kita dapat data recipe-nya atau tidak. Kita bisa coba log saja dulu. Log recipe. Nah, kemudian di bawah kita jalankan fungsinya, get recipes. Oke, kita jalankan dulu aplikasinya, buka terminal lagi. Kemudian npm start. Di sini saya akan coba jalankan via Android emulator. Di sini aplikasinya sudah jalan. Nah, dan kita coba cek di console log di npm start-nya. Nah, di sini lumayan panjang sebenarnya data yang kita dapatkan. Nah, cuman kayaknya di sini kita perlu tampilkan datanya saja. Nah, ini kita bisa kasih tambahkan titik data. Oke, kita cek lagi di terminal. Nah, di sini kita dapat nih datanya dari lognya ini.
Ini kita dapat kalori per serving, kemudian kalau cook time minutes, dan seterusnya. Dan kita dapat juga untuk gambarnya. Nah, gambarnya ini akan kita coba tampilkan, dan juga title dan juga untuk bagian cook minutes-nya kita coba tampilkan di sini. Kita ganti data dummy ini. Nah, karena gambarnya kita tidak ambil dari endpoint-nya, tapi kita ambil dari data aset kita yang ada di sini atau di lokal kita. Ini kita coba ambil datanya. Nah, untuk pengambilan datanya, kita coba gunakan yang namanya stat, atau kita tampung datanya ke dalam sebuah stat. Di sini kita coba tampung datanya dalam stat, cons. Kita sebut nama statnya recipes. Kemudian untuk ubah nilainya, set recipes. Recipes. Kita bisa gunakan use stat, yang mana nilai defaultnya yaitu objek. Dan di sini terhubung karena kita gunakannya TypeScript, kita harus definisikan juga tipe datanya di sini. Kita bisa buat kayak gini, kalau tipe data kita objek, record, kemudian semua data kita itu tipe datanya string, any. Nah, di sini jadi key-nya itu string, kemudian untuk value-nya itu any. Nah, kenapa kita gunakannya ini? Karena ada tipe data juga yang tipe datanya integer, seperti tipe data ID-nya. Yang ini tipe datanya integer atau number. Ada juga yang tipe datanya array seperti ini. Oke, kita coba tampung. Berarti di sini kita gunakan set recipes. Kita update nilainya dari recipes titik data. Oke, ini kita bisa hapus console log-nya dan kita gunakan use stat untuk ambil nilainya. Oh ya, di sini recipe bukan recipes. Nah, kemudian kita tinggal ambil nilainya menggunakan use effect. Di sini kita coba jalankan fungsinya get recipes dalam kurung tutup kurung, dan kita coba tampilkan untuk title-nya dulu di sini. Nah, ini kita coba tampilkan, berarti yang ini kita ganti. Berarti ambil dari recipes, stat kita, kemudian titik, name. Nah, di sini bakal tampil classic margherita pizza. Nah, sesuai dengan endpoint-nya yang ini, classic margherita pizza. Nah, kemudian kita coba tampilkan juga untuk cook time minutes-nya, waktu masaknya. Ini mungkin kita perkecil juga untuk teksnya karena kayaknya terlalu gede. Sini 25 atau 23. Oke. Di bawah kita buat teks lagi. Di bawah dari teks title-nya. Ini teks. Kita tampilkan recipes titik cook time minutes 5, kemudian di sini minutes. Kita kasih style dikit. Style colors titik white, warna putih. Nah, ini sudah ada ya, kelihatan, atau kayaknya nggak terlalu kelihatan, inaktif mungkin. Oh, masih belum aktif. Primary. Tapi di sini sudah ada ya untuk warnanya, yaitu 15 menit. Cuman nggak terlalu kelihatan. Kayaknya kita perlu kasih back shadow. Text shadow sama yang ini kita bisa copy. Masuk ke sini. Pewarnaan. Text color, dan kita masukkan juga untuk text shadow radiusnya. Kelihatan, kita tinggal ganti warnanya ke white.
Nah, ini sudah ada 5 menit untuk waktu pembuatan dari resepinya. Nah, di sini kita sudah dapat ya datanya. Nah, mungkin di sini kita coba buat untuk data randomnya. Jadi setiap kita reload halamannya, resepinya bakal ngambil data yang lain. Nah, karena kan kalau kita cek di sini di endpointnya, kita bisa ambil datanya yang ada 100 ini, kita bisa ambil berdasarkan ID-nya. Jadi kalau kita ganti di sini ID-nya 2, berarti data dari resepinya itu bakal beda lagi nanti. Nah, di sini kita akan buat random angka, jadi kita bisa random antar angka 1 sampai 30 menggunakan math. Sini kita coba. Kita bisa masukkan ke atas, di sini random 1 sampai 30. Kemudian cons random math titik floor math titik random. Kita ambil data randomnya, kita kali 30, kemudian plus 1. Karena kalau tidak salah dia mulainya dari 0, jadi kita harus plus 1 supaya mulainya dari 1 berakhirnya nanti, atau mulainya sampai 30 berakhirnya. Nah, di sini randomnya kita bisa ganti di sini yang 1. Random. Kita save. Oke, kemudian kita coba. Ini sudah berubah Korean bibimbap, cuman image-nya belum kita ganti. Kita ganti image-nya di bagian image source. Berarti di image source-nya kita bisa hapus yang ini. Nah, gambarnya ini berupa URL, berarti kita bisa gunakan URI -2, kemudian recipes titik image. Oke, gambarnya berubah. Nah, berubah lagi jadi butter chicken. Dan setiap ada perubahan atau kita nge-reload halamannya, nah, resepinya bakal berubah menjadi resepi yang berbeda dari nama, cook time, dan juga gambar dari resepinya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk cara kita fetch data atau pengambilan data dari endpoint dari dummy.json. Di video berikutnya kita akan coba atur untuk card-nya di bawah sini menggunakan yang namanya create list. Kita akan buat 3 card item untuk menampilkan card dari resepinya yang berlay 3 secara random juga. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.